علمتنا وزدنا علما وهدى وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan ke-1 insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di mana di pertemuan yang pertama kemarin atau 2 pekan yang lalu kita sudah membaca beberapa hadis yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau ini, dan beberapa faedah telah kita baca. Kemudian ada beberapa faedah yang masih tertinggal atau belum kita sempurnakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk tahadduts bin ni'mah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini adalah di antara kitab terbaik yang dituliskan dalam menjelaskan kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik, secara akhlak, ataupun hal-hal yang berkaitan erat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini alhamdulillah untuk dari tahadduts bin ni'mah kami telah mempelajari dan menyelesaikan kitab ini dan telah mendapatkan sanad dari guru kami Syekh Dr. Jamal bin Mahmud Al-Adani Al-Yamani dari Yaman. Ada 22 selisih sampai kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ini di antara hal yang menjadikan kita lebih bersemangat untuk mempelajari dan mengajarkan kitab ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapannya dari guru-guru kita bisa mendapatkan syafaat nanti ketika di hari akhir nanti. Karena di antara syafaat itu ada syafaat antar sesama kaum muslimin, kaum mukminin, gitu ya. Ada di antara satu teman dengan teman yang lainnya bisa mendapatkan syafaat, sebagaimana dalam hadis-hadis yang masyhur, hadis-hadis yang sering kita dapatkan. Ada di antara teman yang bisa menarik saudaranya ketika didapati ternyata di surga tidak ada, maka ditarik kemudian dicari ternyata ada di dalam api neraka, kemudian meminta untuk dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Ini di antara hal yang menjadikan kita senantiasa berdekat-dekat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap kita yang banyak dosanya, pahalanya sedikit, bisa ikut bisa bersama mereka kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentunya juga Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah.
Kita sudah membaca hadis yang pertama dan saya akan sedikit mengulang, kemudian kita akan membaca faidah-faidah hadis yang telah kita sebutkan. Hadis yang pertama dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu laisa bit tawilil ba'in, bukan orang yang tinggi sangat atau menjulang, wala bil qasir, dan juga tidak pendek. Ketika mengatakan tidak tinggi yang sangat, maka ada kesan pendek, maka beliau mengatakan wala bil qasir, beliau tidak pendek. Wala bil abyadil amhaq, beliau tidak putih al amhaq, al karih, yang dibenci, putih yang sangat putih, yang sebagian ulama mengatakan seperti penyakit albino, penyakit sangat putih. Wala bil adam, dan beliau juga tidak al adam, as-sumrah, coklat. Warna kulit beliau tidak coklat atau kehitam-hitaman. Wala bil ja'dil qatat, beliau juga tidak keriting yang sangat. Wala bis sabti, dan juga tidak terurai rambutnya seperti wanita. Terurai sangat, artinya dia rambutnya sangat lurus, sangat lurus, terurai seperti wanita kebanyakan. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah, beliau diutus di saat umur beliau 40 tahun. Fa'aqama di Makkah 10 sinin, beliau tinggal di Makkah selama 10 sinin, 10 tahun. Dan sudah kita bahas di antara faedah yang disebutkan, kenapa disebutkan 10 tahun, harusnya berapa? 13 tahun. Wabil Madinati 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah, dan beliau diwafatkan umur beliau 60 tahun. 60 sanah, 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak didapati di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga janggut beliau lebih dari 20 helai uban. Ini terjemah secara satu kata atau harfiah. Faedah hadis yang sudah kita baca, saya simpulkan secara ringkas, secara cepat saja yang sudah kita baca. Yang pertama, menunjukkan kecerdasan Anas bin Malik ketika menjelaskan hadis tersebut tanpa ditanya, tetapi beliau menjelaskan langsung tanpa ditanya, menjelaskan secara langsung. Artinya ini merupakan di antara kecerdasan Anas bin Malik, tanpa harus ditanya, langsung menjelaskan perkara penting yang akan dibutuhkan umat setelahnya yang tidak mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Anas bin Malik mendapatkan kesimpulan yang sangat mendetil dari fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan kasratul mulazamah, banyaknya berdekatan, berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui kemarin, beliau 10 tahun bersama Nabi di dalam membantu setiap aktivitas Nabi. Begitu pula ada 3 hal yang disebutkan dari ciri fisik Nabi di sini.
Yang pertama adalah atul, tinggi. Tingginya sedang. Dalam kesimpulan dan dalam hadis riwayat yang lain nanti lebih condong kepada tinggi dibandingkan lebih condong kepada pendek. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam sedang tetapi lebih condong ke tinggi. Kemudian al-laun, secara warna kulit juga disebutkan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putih yang sangat dan juga tidak coklat, kehitam-hitaman. Kemudian juga disebutkan di sini nu'umatus sya'r, ciri rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keriting, sangat juga tidak lurus yang seperti wanita. Ini yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Begitu juga di sini ada faedah yang lain, yaitu pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan at-tawassut wal i'tidal, pertengahan, menunjukkan kesempurnaan, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek, tapi sedang, menunjukkan al-jamal, al-kamal, kesempurnaan, rupawan, kegantengan yang pas. Kemudian di sini juga disebutkan kemarin bahwasanya Anas bin Malik mengatakan Nabi berdakwah di Madinah 10 tahun dan wafatnya 60 tahun. Padahal riwayat-riwayat yang ada Nabi di Madinah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Wafatnya berapa tahun? 63 tahun. Umur atau usia 63 tahun. Nah, di sini disebutkan menunjukkan bahwasanya kebiasaan orang Arab ketika menyebutkan angka al-ikhtisar wa taqrib, menggunakan ringkas dan juga pendekatan. Artinya kalau 63 ya 60 lah. Kalau 13 tahun ya 10 lah. Menggunakan at-taqrib wal ikhtisar, al-ikhtisar wa taqrib. Kemudian ini yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, faedah-faedah tersebut. Untuk murajaah saja. Kemudian kita melanjutkan faedah berikutnya. Disebutkan walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak didapati pada rambut dan janggut beliau lebih dari 20 helai uban. Okay. Maka dalam kalimat tersebut, kalimat Anas bin Malik tersebut, ada beberapa yang perlu kita pahami. Satu, tidak didapati dalam hadis yang kita baca tadi angka spesifik berapa sih uban beliau tidak sampai 20 itu berapa. Maka disimpulkan oleh Asy-Syarih atau Syekh Hasan Bukhari, beliau mengatakan di situ ada beberapa riwayat yang didapatkan. Di antara riwayat disebutkan di dalam satu riwayat uban beliau itu ada 11 syaibah, ada 11. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 uban. Ada yang mengatakan berapa? 11 uban, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 di dalam beberapa riwayat. Menunjukkan bahwasanya diqqatus sahabati fi wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detailnya, rincinya sahabat ketika mensifati fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai hitungannya pun bisa detail. Tidak sampai 20. Artinya betul-betul dilihat. Betul-betul dilihat. Wa dafi'u dzalika laisa bimujarradil fudul. Dan hitungan tersebut itu tidak sekedar hanya hitungan saja. Tidak sekadar hitungan belaka. Akan tetapi imtila'uhum qulubahum min hubbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua itu dorongan sampai uban saja dihitung, itu menunjukkan bahwasanya hati mereka itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Nabi.
sampai detailnya pun dijelaskan dan dilihat dan disampaikan, menunjukkan apa? Hati mereka para sahabat itu sangat cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik adalah orang yang mendapatkan pekerjaan yang sangat mulia, bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya, bisa mendapatkan segala hal-hal yang penting dari Nabi kita SAW secara fisik, dan itu tidak didapatkan oleh kibarus sahabah, tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang besar. Gitu ya, pekerjaan yang mulia yang bisa sampai mendapatkan detail urusan-urusan Nabi yang tidak bisa diakses oleh kibarus sahabah, ulama-ulama besar atau sahabat-sahabat besar. Khusus didapatkan Anas bin Malik yang bisa mendapatkan akses tersebut. Kenapa? Karena langsung menjadi pembantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian ada beberapa masalah yang disebutkan di sini. Disebutkan bahwasanya dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ma yuhidduna an-nadhar ilaihi ta'ziman lah. Disebutkan bahwasanya sahabat itu tidak mampu memandang Nabi secara lama. Tidak bisa memandang secara lama. Kenapa? Karena wibawa Nabi SAW. Tidak bisa melihat sampai dilihat terus lama, nggak bisa. Maka di situ muncul pertanyaan, bagaimana Anas bin Malik bisa sampai mendapatkan perkara-perkara yang mendetil dari fisik Nabi SAW? Maka ada beberapa jawaban di sini. Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama karena atahalahu furasan fi italatin nazar ilaihi bisababi tuli murafaqatihi lah. Satu jawaban pertama karena sebab Anas bin Malik itu interaksi dengan nabinya sangat lama. Dalam hadis tadi disebutkan para sahabat itu tidak bisa memandang Nabi secara lama. Bagaimana dia bisa mendapatkan, Anas bin Malik bisa mendapatkan informasi detail, padahal sahabat dalam satu hadis mengatakan mereka tidak bisa melihat Nabi secara lama. Maka di antara jawabannya satu, karena panjangnya interaksi Anas bin Malik dengan Nabi SAW. Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun mendampingi Nabi. 10 tahun mendampingi Nabi. Begitu juga ada jawaban lain. Anas bin Malik ini anak kecil, sobiyan saghiran, anak kecil, beda dengan dewasa. Kalau dewasa segan ketika melihat Nabi secara lama. Adapun anak kecil itu sifat segannya belum muncul, sehingga dia bisa melihat Nabi secara mendetil. Adapun jawaban lain juga disebutkan semua informasi tersebut itu bisa dikumpulkan Anas an nadrati tilwan nadrah, pandangan demi pandangan, satu hari demi satu hari sampai 10 tahun itu bisa memunculkan informasi yang mendetail. Maka ini diantara jawaban-jawaban yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan Nabi SAW itu tidak bisa dipandang secara lama karena wibawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ini di antara hal-hal yang penting untuk kita pahami berkaitan dengan hadis yang pertama. Ada beberapa pembahasan, namun kita lewatkan saja. Kita masuk pada hadis yang kedua dari hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan wa anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, atau di sini nanti ada perawi-perawi yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi sampai kepada Anas bin Malik juga. Hadatsana Humaid ibnu Mas'ada al-Basri qala hadatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'atan
Dahulu Nabi SAW itu rab'atan, posturnya itu sedang. Ditafsirkan pada kalimat setelahnya, laisa bil tawil wala bil qasir, tidak tinggi sekali dan juga tidak pendek. Hasanal jismi, fisiknya bagus. Hasanal jism. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, dan rambut beliau tidak yang keriting dan juga tidak yang terurai tadi. Asmaral laun, asmaral laun, kulit beliau coklat. Nah, ini nanti disebutkan di sini kenapa kok ada kalimat kulit beliau coklat, sedangkan dalam hadis pertama tadi kita sebutkan warnanya bukan coklat tapi putih. Kemudian idza masya yatakaffa, kalau berjalan itu yatakaffa, nanti disebutkan yatakaffa itu kaki satu naik, kaki satu nempel, kaki satu naik, kaki satu nempel, tidak diseret, tidak diseret. Nanti ada sifat-sifat yang insya Allah akan kita bahas ketika membahas cara jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti insya Allah akan disebutkan makna dari yatakaffa. Ini hadis yang kedua, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun gharib. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis hasan gharib, hadis sahih. Oke, dari sini kita mau ngambil kesimpulan, mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kata ar-rab'ah, Nabi itu sedang. Apa itu sedang? Tadi disebutkan tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Orang dikatakan sebagai rab'ah, kata rab'ah itu ketika lam yakun tawilan wala qasiran wala thaminan wala nahifan, tidak terlalu tinggi, tidak pendek, tidak gemuk dan juga tidak kurus, disebut dengan kata rab'ah, sedang. Wa kana wasatan baina dzalik, beliau sedang antara sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Oke. Ini yang perlu kita sebutkan. Walidzalika qala ba'daha hasanal jism. Oleh karenanya setelah menyebutkan kata rab'ah di sini, Imam At-Tirmidzi mengatakan, Anas bin Malik mengatakan hasanal jism, fisiknya bagus. Hasanal jism, fisiknya bagus. Oke. Kemudian yang perlu kita bahas adalah kata asmaral laun, warnanya coklat. Sedangkan tadi warnanya kulit beliau itu putih. Sebagian nanti dibahas oleh para ulama, putih di situ musyrabun bil humrah, tercampur dengan merah. Tercampur dengan merah. Karena nanti putih itu terbagi menjadi dua. Ada putih tercampur dengan coklat, ada putih tercampur dengan merah. Dan yang tercampur dengan merah itu adalah kualitas kulit yang bagus, warna kulit yang paling bagus dan paling indah, tercampur dengan warna merah. Kemudian nanti dibahas pula maksudnya warna merah di situ itu apa? Apakah asli atau karena sesuatu hal? Maka disebutkan warna kulit beliau itu aslinya azharul laun, azhar, putih bersih. Sedangkan merah di situ ketika terkena cahaya matahari dan juga ketika terkena arrih, angin, maka muncul kemerah-merahan. Gitu ya. Ini ada beberapa pendapat mengenai merah di situ. Ada yang mengatakan merah itu asli, ada yang mengatakan merah tersebut adalah tadi karena terkena cahaya matahari atau kena angin. Sehingga kata ulama yang mengatakan hal tersebut, kalau dibuka bagian dalam itu terlihat putih bersih. Adapun wajahnya terlihat ada kemerah-merahan, yaitu ketika terkena cahaya matahari atau angin.
Maka di sini disebutkan asmarul laun, warnanya coklat. Maka warna coklat di sini disebutkan ada beberapa pandangan dari para ulama. Ada yang mengatakan asmarul laun ini tidak sabit, artinya hadis tambahan warna coklat tersebut itu tidak sah dinisbatkan kepada Nabi. Gitu ya. Ada pandangan yang pertama, yaitu tidak sabit lafaz tersebut ketika mensifati Nabi. Kenapa? Karena kata para ulama tafarrada biha Humaid an Anas, karena menyendirinya Humaid dari Anas bin Malik. Maksudnya menyendirinya Humaid ketika menyampaikan dari Anas bin Malik. Sedangkan para sahabat lain menyebutkannya bukan sifat asmar, tapi menyebutkannya sifatnya azhar, putih bersih. Sedangkan tadi ada kata asmar, coklat. Maka menunjukkan kata ulama, kata pandangan pertama mengatakan asmar tersebut tidak sah dinisbatkan. Ini pandangan pertama. Adapun pandangan kedua dari para ulama, ada yang mengatakan asmar di situ sah dinisbatkan, tapi maksudnya bukan coklat yang kita pahami. Apa maksudnya? Coklat di situ adalah al-muradu bisumra al-humra al-khafifah. Maksud di situ adalah merah yang ringan. Coklat di situ maksudnya adalah merah yang ringan, yang tercampur dengan putihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pendapat yang kedua. Dan juga mengatakan bahwasanya maksudnya sumrah coklat ataupun hitam itu maksudnya adalah bayaduhu lam yakun syadidan qariban minal barasi fi syiddati bayadihi. Ingin menyebutkan bahwasanya maksud dari coklat di situ itu bukan yang putih sekali. Ingin menafikan putih sekali dengan kalimat asmar, dengan kalimat coklat, sehingga tidak terkesan putih sekali. Ini ulama yang kedua mengatakan bahwasanya di situ ada kata asmarul laun, warnanya coklat. Coklat di situ ada yang mengatakan, satu tadi mengatakan tidak sah dinisbatkan, yang kedua mengatakan bahwasanya sah dinisbatkan, tetapi maksudnya bukan coklat yang kita pahami, tetapi maksudnya adalah coklat di situ putih yang tercampur dengan kemerah-merahan yang ringan, ataupun ingin menjelaskan bahwasanya supaya menafikan putih yang sangat, maka diambil kalimat asmarul laun. Anas bin Malik mengatakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang perlu dipahami dari kalimat asmarul laun, dan sudah kita bahas berkenaan dengan tadi warna putih yang asli atau tidak merahnya. Kita di sini disebutkan secara mendetail. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan warna kulit beliau. Kemudian masuk kepada kesimpulan berikutnya. Idza masya yatakaffa. Kalau berjalan itu yatakaffa. Apa makna yatakaffa? Raf'ur rijl bi jumlatiha minal ard, yaitu kaki diangkat secara sempurna dari tanah, diangkat sempurna. Wal muradu annahu kana idza masya wada'a qadaman wa rafa'a ukhra, yaitu maksudnya ketika Nabi beliau itu berjalan, satu diangkat sempurna, satu nempel ke tanah. Raf'ul qadam bi jumlatiha wa lam yakun yashabul qadam wa yajurruha 'alal ardi. Bukan beliau itu ketika jalan ditarik kakinya, srek kan, tapi diangkat kakinya. Kamisyatil mutamawid ad-dhaif, seperti jalannya orang yang enggak punya gairah, malas, lemah. Bukan seperti itu jalan beliau. Wa inna ma kanat misyatuhu kama sayati fi riwayatil ukhra idza zala qala'an aw taqallu'a, yakni ka'annama yaqla' rijlahu min al-ardi kamisyati man yamshi fi ramlin kathif. Ya tadi diangkat secara sempurna, seperti orang yang ketika mengangkat kakinya pada lumpur, diangkat secara sempurna. Seperti itu. Gitu ya. Yarfa'u qadamahu wa yanzi'uha naz'an, diangkat secara sempurna, ditarik secara sempurna. Dan ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi itu ketika berjalan yanhattu min sabar, seperti berjalan
uh, pada tempat turunan. Ada yang mengatakan tempat turunan itu beliau akan condong sedikit ke depan, gitu ya. Kakinya menapak dengan kuat. Oke. Dan akan disebutkan. Maka dari riwayat-riwayat tersebut nanti ada bab tersendiri, bab jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau lanjut saja. Maka di sini ada beberapa kesimpulan yang disebutkan. Satu, berarti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takaffu, diangkat kakinya, bukan diseret. Sifat yang kedua, tatabul khutwah, kakinya berjalan secara bergantian. Qaribatal khutwi, dekat, tidak jauh, tapi dekat. Wal wasfu tsalis, adapun sifat yang ketiga, i'tidal sur'atil masyi, jalannya sedang. Falam yakun bati'an fi masyatihi kal mutanawid ad-dhaiful himmah, bukan seperti orang yang jalan pelan, seperti orang yang malas, orang yang lemah semangatnya. Kemudian wala sari'an kalladhi yuharwil harwalatan mislu ashabil khiffati fil uquli wat taish, bukan pula seperti orang yang jalannya seperti lari cepat, jalan tapi lari cepat, gitu ya. Seperti orang yang putus asa, bukan seperti itu, dia putus asa. Kemudian terburu-buru, bukan orang yang terburu-buru. Ini diantara sifat berjalannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama kanat misyatuhu wasatan baina dzalik, maka jalan beliau itu pertengahan antara keduanya. Seperti itu. Itu yang disebutkan seperti itu. Oke, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membaca hadis yang kedua, masuk kepada hadis yang ketiga. Anil Bara' bin Azib yaqul, dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang marbu'an. Tadi marbu' sama rab'ah sudah kita sebutkan. Tidak gemuk, tidak kurus, tidak tinggi, tidak terlalu pendek. Tingginya ke arah tinggi tetapi tidak tinggi sekali, tidak tinggi menjulang. Kemudian beliau mengatakan ba'ida ma baina al-mankibain, antara satu bahu pundak, antara satu pundak dengan pundak yang lain itu berjauhan, gitu ya, berjauhan. Nanti disebutkan apa maksud dari berjauhannya pundak seperti itu. Azimal jummati ila syahmati udhunayhil yusra, rambutnya itu lebat sampai syahmatil udhun, sampai daun telinga bagian bawah sini. Wa alaihi hullatun hamra, beliau pernah memakai pakaian hullah. Hullah itu dua pakaian, dua potong, sarung dan juga bagian atas rida. Rida itu seperti selendang. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, tidak pernah aku melihat sesuatu apapun yang paling bagus dibandingkan beliau, paling indah dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baru baca hadisnya. Terakhir, dari riwayat yang lain, ada riwayat yang lain dari Bara' bin Azib juga, ma ra'aitu min lidhil madin min hullati fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau mengatakan, Bara' bin Azib, sahabat Bara' bin Azib mengatakan, ma ra'aitu min lidhil madin, aku tidak pernah melihat orang yang limah, rambutnya itu limah. Limah itu artinya rambut antara
sampai pundak. Menggunakan hulla hamra, 2 potong baju yang berwarna merah, ahsana min Rasulillah, yang lebih indah dibandingkan Rasulullah. Nanti akan disebutkan warna baju merah secara khusus, karena nanti warna baju merah di situ ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan bolehnya seseorang memakai baju merah atau tidak. Nanti ada pembahasan tersendiri pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ba'idu ma bainal mankibain, antar 2 pundak itu berjauhan. Lam yakun bil qasir wala bil tawil, beliau tidak terpendek dan juga tidak terlalu tinggi yang menjulang. Ini hadis yang ketiga dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baru penjelasan secara harfiah, secara terjemahnya dulu. Adapun secara mendetailnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, 2 pekan lagi insyaallah, pekan depan fikih insyaallah. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa lebih mendekatkan kepada kecintaan kepada baginda kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma